Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13, Rombel 2. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai implementasi metode Euler pada analisis pertumbuhan populasi manusia menggunakan bahasa pemrograman C++. Selanjutnya, saya memperkenalkan kelompok saya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Farul Haji. Selanjutnya, saya Luhur Pangaribowo. Saya Iswanda Febriantoro. Saya Martin Otniel Hartono. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Martin Otniel Hartono dengan NIM 2404 130096. Di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, kita melihat bahwa pertumbuhan populasi manusia adalah salah satu fenomena yang penting untuk dipahami, terutama karena pengaruhnya terhadap lingkungan, sumber daya, dan kesejahteraan sosial. Dengan mengetahui pola pertumbuhan ini, kita bisa melakukan perencanaan yang lebih baik dalam banyak aspek, seperti ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Analisis ini juga membantu dalam pengambilan keputusan seperti perencanaan pembangunan dan penyediaan kebutuhan dasar di masa depan. Pada bagian latar belakang, kita mengetahui bahwa pertumbuhan populasi manusia perlu diprediksi untuk perencanaan yang lebih baik. Dan juga metode numerik seperti metode Euler berguna untuk memperkirakan perubahan populasi. Pada bagian tujuan yang pertama adalah menerapkan metode Euler untuk menganalisis pertumbuhan populasi manusia dan juga menggunakan C++ untuk melakukan perhitungan numerik ini. Next. Lalu untuk memahami pertumbuhan populasi, kita menggunakan model pertumbuhan populasi eksponensial. Model ini menggambarkan situasi di mana populasi bertambah terus-menerus dengan laju yang proporsional terhadap ukuran populasi itu sendiri. Maksudnya jika populasinya besar, maka laju bertambahnya juga besar dan begitu juga sebaliknya. Contohnya pada persamaan diferensial menggunakan rumus dP per dt sama dengan R kali P, di mana P adalah populasi saat ini, R adalah laju pertumbuhan, dan dP per dt adalah laju perubahan populasi. Tujuan dari persamaan tersebut adalah untuk menghitung perkiraan populasi untuk periode waktu mendatang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode Euler. Metode Euler adalah teknik numerik untuk menghitung perubahan nilai yang terintegrasi dari sebuah persamaan diferensial. Metode Euler juga mempermudah kita untuk menghitung perubahan nilai dari waktu ke waktu berdasarkan laju perubahannya. Selanjutnya yaitu rumus metode Euler. Rumus yang pertama yaitu menentukan nilai baru, di mana P baru sama dengan P lama ditambah dP per dt dikali delta T, di mana rumus ini membantu kita untuk memperkirakan populasi di waktu berikutnya. Yang selanjutnya yaitu menggunakan rumus dP per dt sama dengan R dikali P, di mana R adalah laju pertumbuhan atau persentase pertumbuhan dan P adalah populasi saat ini. Next. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menggunakan metode Euler. Yang pertama yaitu menghitung laju pertumbuhan dengan rumus dP sama dengan R dikali P dikali delta T, di mana kita mengkalikan laju pertumbuhan dengan populasi saat ini dan interval waktu yaitu delta T. Yang kedua yaitu perbarui populasi. Selanjutnya tambahkan perubahan dP tersebut ke populasi sebelumnya untuk mendapatkan populasi baru, sehingga persamaan menjadi P baru sama dengan P lama ditambah dP. Yang selanjutnya yaitu ulangi langkah. Kita dapat mengulangi proses ini untuk setiap interval waktu yang kita inginkan, sehingga kita bisa melihat pertumbuhan populasi dari tahun ke tahun.
Next. Oke, selanjutnya yaitu implementasi dari rumus di atas. Apabila kita masukkan populasi awal yaitu 1.000 manusia dengan laju pertumbuhan yaitu 0,02%, 0,02 dengan delta T yaitu 1. Nah, apabila kita masukkan ke rumus dp sama dengan R kali P kali delta T, kita dapatkan R-nya itu 0,02 dikali P itu 1.000 dan delta T itu 1, maka kita dapatkan hasil 20. Lalu untuk populasi baru, sebelumnya maaf, untuk populasi baru maka kita dapatkan yaitu populasi awal ditambah dengan DP yaitu 1.000 ditambah 20 sama dengan 1.020. Maka kita dapatkan hasil perkiraan populasi setelah 1 tahun yaitu 1.020 orang. Next. Selanjutnya kita akan mengulik bagaimana kita mengimplementasikan turunan dalam program C++. Pertama kita mengincludekan 2 library yaitu IOStream dan CMap. Lalu kita membuat satu fungsi yaitu fungsi turunan dengan tipe double yang mana memiliki parameter yaitu populasi dan juga laju pertumbuhan dengan tipe data double. Lalu return dari fungsi turunan yaitu laju pertumbuhan dikalikan dengan populasi. Selanjutnya kita juga memiliki fungsi yang kedua yaitu fungsi hitung populasi dengan tipe double dengan parameter yaitu populasi awal, laju pertumbuhan, waktu, dan juga delta T dengan tipe double. Lalu kita deklarasikan sebuah variabel dengan nama populasi yang mana kita assignment populasi itu sama dengan populasi awal. Lalu kita lakukan looping dengan dimulai dari T sama dengan 0 sampai pada T kurang dari waktu, dan untuk setiap pertambahan T yaitu delta T. Lalu kita deklarasikan sebuah variabel bernama dp untuk mewakilkan fungsi turunan. Lalu kita assignment populasi ditambah dengan dp atau turunan dikali dengan delta T. Lalu return untuk fungsi hitung populasi itu adalah variabel populasi. Lalu di fungsi main kita deklarasikan beberapa variabel yaitu populasi awal, laju pertumbuhan, dan juga waktu, lalu delta T. Lalu yang pertama kita cout masukkan populasi untuk meminta input dari user berupa variabel populasi awal. Lalu kita juga meminta user untuk menginputkan variabel untuk laju pertumbuhan dan juga waktu, lalu selanjutnya variabel delta T. Lalu di akhir kita deklarasikan sebuah variabel bernama populasi akhir untuk mewakili nilai dari populasi akhir, yaitu nilainya adalah fungsi hitung populasi dengan argumen populasi awal, laju pertumbuhan, waktu, dan delta T dari input yang sudah dimasukkan oleh user. Lalu kita untuk yang paling terakhir kita outputkan perkiraan populasi yaitu variabel populasi akhir. Oke, next. Nah, fungsi turunan itu cara kerjanya yaitu menghitung populasi, laju perubahan populasi dengan rumus dp sama dengan R dikali P. Lalu untuk fungsi hitung populasi menerapkan metode Euler dengan menambahkan perubahan kecil dp pada setiap interval delta T. Lalu untuk input pengguna kita meminta input pada pengguna berupa variabel populasi awal, laju pertumbuhan, waktu, dan juga delta T. Next. Nah, apabila kita menjalankan program tersebut, lalu kita meminta input dari user, misalkan kita contohkan kita input populasi awal itu sama dengan 1.000, laju pertumbuhan itu 0,02 dengan waktu 10 tahun, dan delta T 0,1, maka output akhirnya kita akan mendapatkan perkiraan populasi setelah 10 tahun adalah 1.224 orang. Next. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, kita dapat melihat bahwa metode Euler dengan cara yang metode Euler memberikan
cara yang sederhana dan efektif untuk memperkirakan pertumbuhan populasi. Dengan metode ini, kita dapat menghitung perubahan populasi secara bertahap dalam interval waktu tertentu untuk yang memudahkan kita memahami pola pertumbuhan populasi dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah implementasi metode Euler menggunakan bahasa pemrograman C++. Hal ini dapat membuat perhitungan lebih efisien dan otomatis. Pemrograman memungkinkan kita melakukan perhitungan yang cepat dan akurat, serta menghasilkan prediksi populasi dalam waktu yang lebih singkat dibanding jika dilakukan secara manual. Intinya adalah metode Euler adalah pendekatan numerik yang baik untuk memprediksi populasi, mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pertumbuhan populasi. Metode ini juga efektif dan terstruktur untuk memecahkan masalah populasi di masa depan. Cukup sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.